Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Asmara Trimas, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis framing. Jadi framing mengacu pada cara berpikir yang disusun dalam pesan untuk membentuk pemahaman atau persepsi audiens terhadap suatu isu atau peristiwa. Metode analisis framing juga melibatkan di antara lainnya pengidentifikasian, analisis, dan interpretasi kerangka berpikir atau framing yang digunakan dalam pesan media atau komunikasi. Dalam penelitian analisis framing, peneliti juga menganalisis bahasa, simbol, penggunaan, gambar, dan konteks pesan untuk mengungkap strategi framing yang digunakan. Di sini ada contoh analisis framing. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian tentang pemberitaan politik, analisis framing dapat mengungkap bagaimana media melaporkan tentang seorang kandidat politik. Nah, di sini misalnya sebuah studi dapat meneliti cara berita televisi melaporkan tentang seorang kandidat tertentu dengan menggunakan framing positif atau negatif, dengan menganalisis bagaimana pesan media membentuk pemahaman publik tentang kandidat tersebut. Analisis framing dapat memberikan wawasan tentang pengaruh media dalam membentuk opini publik. Yang kedua, ada analisis naratif. Analisis naratif ini memfokuskan pada struktur, tema, karakter, dan elemen-elemen penting lainnya yang membentuk narasi dan makna di baliknya. Di sini, metode analisis naratif juga melibatkan pengungkapan, pemahaman, dan interpretasi cerita atau narasi yang muncul dalam konteks tertentu. Metode analisis naratif dapat diterapkan pada berbagai bentuk narasi, seperti cerita rakyat, kisah hidup individu, cerita dalam teks sastra, atau narasi media. Nah, di sini ada salah satu contoh analisis naratif. Nah, misalnya itu dalam penelitian tentang representasi gender dalam film. Analisis naratif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan karakteristik tokoh wanita dalam narasi film. Peneliti akan mengidentifikasi pola atau tema tertentu yang muncul dalam narasi film yang mungkin mencerminkan stereotip atau peran gender yang umum. Dengan melakukan analisis naratif, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana gender direpresentasikan dalam konteks film. Yang ketiga, ada analisis semiotika. Metode analisis semiotika ini melibatkan analisis tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam pesan untuk membentuk makna. Semiotika berfokus pada hubungan antara tanda, objek yang direpresentasikan, dan interpretasi yang diberikan oleh pemirsa atau audiens. Dalam analisis semiotika ini, peneliti menganalisis simbol, ikon, indeks, dan kode yang digunakan dalam pesan untuk mengungkap makna yang tersembunyi. Nah, ini adalah contoh analisis semiotika. Dalam penelitian analisis semiotika, misalnya peneliti dapat menganalisis iklan cetak untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Mereka akan melihat gambar, teks, warna, dan elemen-elemen visual lainnya yang digunakan dalam iklan dan menganalisis bagaimana kombinasi tanda-tanda tersebut memberikan makna kepada produk yang diiklankan. Analisis semiotika dapat membantu dalam memahami strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan dan bagaimana pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh audiens. Demikianlah video penjelasan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.